Hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan panjang yang penuh dengan gelombang. Ada masa kita merasa kuat, ada masa kita rapuh, ada saat kita merasa penuh harapan, dan ada pula saat kita kehilangan arah. Dalam setiap fase itu manusia seringkali mencari pegangan. Sesuatu yang bisa membuat hati tetap tegar sekaligus damai. Filosofi hidup yang berlandaskan ketegaran dan kedamaian mengajarkan kita untuk menaruh pandangan yang jernih pada kenyataan, bahwa hidup bukan soal menolak badai, tetapi soal bagaimana kita mampu tetap berdiri ketika badai itu datang. Ketegaran bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan berani bangkit lagi setelah jatuh, bahkan ketika tubuh terasa lelah dan hati ingin menyerah. Kedamaian di sisi lain bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia hadir ketika kita belajar menerima kenyataan tanpa terus-menerus melawan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kedamaian lahir dari kesadaran bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Bayangkan sebuah pohon yang besar dan kokoh, akarnya menancap kuat di tanah, sehingga angin kencang sekalipun tak mampu merobohkannya. Daunnya bisa berguguran, rantingnya bisa patah tetapi batangnya tetap berdiri. Itulah ketegaran. Namun pohon itu juga tahu caranya menyesuaikan diri dengan musim. Saat kemarau ia berhemat, saat hujan ia menyerap air secukupnya. Ia tidak melawan alam melainkan berdamai dengannya. Itulah kedamaian. Dalam hidup, ketegaran lahir dari latihan batin. Kita melatih diri untuk tidak mudah runtuh hanya karena kegagalan kecil. Kita belajar menerima bahwa sakit hati, kehilangan, dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk jiwa kita. Setiap kali kita berani berdiri tegak setelah jatuh, jiwa kita ditempa menjadi lebih kuat. Sementara kedamaian lahir dari kebijaksanaan. Kita belajar melihat hidup bukan sebagai perlombaan tanpa henti, melainkan sebagai ruang untuk memahami diri sendiri dan memberi makna pada setiap langkah. Kedamaian datang ketika kita tidak lagi terikat pada keinginan yang berlebihan, tidak lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan tidak lagi sibuk melawan sesuatu yang memang sudah takdir. Filosofi hidup untuk ketegaran dan kedamaian mengajarkan, terimalah yang tak bisa diubah, ubahlah yang masih bisa diperbaiki, dan belajarlah membedakan keduanya. Jangan biarkan luka membuatmu pahit. Biarkan ia menjadi guru yang mengajarkan kebijaksanaan. Bersyukurlah karena rasa syukur mampu meredakan kegelisahan. Hargai sebab hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi tentang seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Dengan begitu kita bisa menemukan ketegaran saat badai datang, dan kedamaian ketika hari terasa sunyi. Kita akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bagaimana mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani proses dengan hati yang tenang. Pada akhirnya, ketegaran dan kedamaian bukan hadiah yang datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam diri, dari cara kita memilih untuk melihat dunia. Kita bisa memilih untuk mengutuk hujan, Atau kita bisa memilih untuk menari di bawahnya. Kita bisa memilih untuk meratap pada kehilangan, atau kita bisa memilih untuk merawat kenangan indah yang tersisa. Hidup akan terus berjalan, dengan segala suka dan dukanya. Namun jika hati kita kokoh bagaikan pohon, dan pikiran kita damai bagaikan air, maka tak ada badai yang benar-benar bisa merobohkan kita. Solusi hidup untuk ketenangan dan ketegaran. Tapi sebelum itu, klik tombol like, komen, dan subscribe. 1. Latih pikiran untuk menerima. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada hal-hal yang kita rencanakan matang-matang, tapi kenyataan berkata lain. Ada pertemuan yang kita harap abadi, namun berakhir dengan perpisahan. Ada usaha yang kita kerjakan sepenuh tenaga, namun hasilnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Dalam momen-momen seperti itulah, seringkali hati merasa berat, dan pikiran memberontak. Mengapa harus begini? Mengapa bukan seperti yang aku mau? Namun di balik semua itu, ada satu kunci yang dapat menenangkan jiwa. Menerima. Melatih pikiran untuk menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kesadaran bahwa ada batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kuasai. Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar perahu. Kita tidak bisa menahan waktu, tetapi kita bisa mengisi setiap detiknya dengan bijak. Penerimaan adalah bentuk keberanian. Ya, bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan. Saat kita mampu menerima, hati menjadi lebih lapang. Beban yang tadinya terasa menekan perlahan menjadi lebih ringan. Sebab yang membuat hati sering sesak bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan perlawanan kita terhadap kenyataan. Bayangkan seseorang yang terus menggenggam pasir terlalu erat. Semakin ia menggenggam, semakin pasir itu jatuh dari sela-sela jari. Tetapi ketika ia membuka tangan,
pasir itu justru tetap berada di telapaknya. Begitulah hidup, ketika kita terlalu memaksa, semakin besar kekecewaan yang lahir. Tetapi saat kita menerima, hati menjadi tenang, dan dari ketenangan itulah lahir kebijaksanaan untuk melangkah. Melatih pikiran untuk menerima bisa dimulai dari hal sederhana. Terimalah masa lalu. Jangan biarkan penyesalan mengikat. Masa lalu tidak bisa diulang tapi bisa dijadikan guru. Terimalah kekurangan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Menerima kelemahan justru membuka ruang untuk tumbuh. Terimalah ketidakpastian masa depan. Kita hanya bisa berusaha. Hasilnya bukan milik kita sepenuhnya. Setiap kali pikiran ingin memberontak, tariklah napas dalam-dalam, lalu katakan pada diri sendiri, aku menerima. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa mengubah caraku menatapnya. 2. Bangun kekuatan dengan kebiasaan kecil. Kekuatan bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam. Ia bukan hadiah yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan hasil dari langkah-langkah kecil yang terus diulang dengan kesabaran. Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi kuat, kita harus melakukan hal-hal besar. Padahal, kekuatan sejati justru lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke batu. Sekali tetes, 2 tetes tidak terlihat pengaruhnya. Namun ketika tetesan itu terus mengalir, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan batu yang keras pun akan terkikis. Begitu pula dengan kebiasaan kecil, saat kita konsisten menjalaninya, lambat laun ia akan membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan lebih siap menghadapi hidup. Bangun kekuatan dari kebiasaan kecil berarti menghargai hal-hal sederhana. Bangun pagi dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar membuka mata, tetapi juga membuka hati untuk hari baru. Kita meluangkan waktu untuk bersyukur. 1 menit menyebutkan hal-hal kecil yang patut disyukuri mampu mengubah suasana hati seharian. Menjaga tubuh dengan gerakan ringan. Olahraga singkat, berjalan kaki, atau sekadar peregangan memberi energi yang lebih dari sekadar fisik. Mendisiplinkan diri dalam hal kecil. Menata tempat tidur, merapikan meja kerja, atau menyelesaikan tugas sederhana tepat waktu. Melatih jiwa agar terbiasa bertanggung jawab. Meluangkan waktu untuk merenung, menulis jurnal atau sekadar diam beberapa menit. Memberi ruang untuk pikiran menjadi lebih jernih. Semua itu tampak sepele. Namun justru dari yang kecil lahir kekuatan yang besar. Karena pada dasarnya, hidup dibentuk bukan oleh momen besar sesekali, melainkan oleh kebiasaan kecil yang kita jalani setiap hari. Orang yang kuat bukanlah yang tak pernah goyah, melainkan yang sudah terbiasa bangkit walau dengan langkah kecil. Setiap hari kebiasaan-kebiasaan sederhana itu menjadi pondasi. Mereka seperti bata yang disusun satu demi satu. Tidak terlihat megah pada awalnya, tetapi setelah waktu berjalan, akan berdiri tembok yang kokoh. Maka jangan meremehkan kebiasaan kecil. Membaca 1 halaman buku setiap hari akan membawamu menamatkan banyak buku. Menabung Rp1.000 setiap hari akan tumbuh menjadi jumlah besar. Tersenyum pada orang lain setiap pagi bisa membuka pintu kebaikan yang tak terduga. Bangun kekuatan dari kebiasaan kecil adalah seni untuk menghargai proses. Tidak ada yang instan. Bahkan matahari pun muncul perlahan sebelum akhirnya menyinari seluruh bumi. Dengan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi, setiap kebiasaan kecil akan menumbuhkan kekuatan yang tidak hanya bertahan dalam 1 hari, tetapi juga menemani kita sepanjang hidup. 3. Temukan kedamaian lewat kesederhanaan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kebisingan, manusia sering terjebak dalam perlombaan tanpa henti. Kita mengejar lebih banyak harta, lebih banyak pujian, lebih banyak pengakuan. Namun semakin dikejar, hati justru semakin gelisah. Seakan-akan kedamaian selalu berada 1 langkah lebih jauh dari genggaman kita. Padahal, kedamaian sejati seringkali tidak berada pada hal-hal besar yang kita buru. Ia justru bersembunyi di balik kesederhanaan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Ia adalah kemampuan untuk melihat cukup pada apa yang sudah ada. Saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, saat kita tidak lagi mengikat kebahagiaan pada hal-hal yang berlebihan, di sanalah kita menemukan ketenangan. Bayangkan pagi hari yang sunyi, segelas teh hangat di meja, sinar matahari yang masuk lewat jendela, suara burung di kejauhan. Tidak ada kemewahan, tidak ada hiruk-pikuk, hanya momen sederhana yang memberi rasa damai. Inilah yang sering hilang dari perhatian kita, karena kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang selalu lebih besar. Kesederhanaan juga berarti membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Kita tidak harus memiliki semua yang orang lain miliki.
Kita tidak perlu memenuhi semua ekspektasi dunia. Dengan hidup sederhana, pikiran menjadi lebih ringan, hati lebih lapang, dan waktu terasa lebih bermakna. Menemukan kedamaian lewat kesederhanaan bisa dimulai dari hal kecil. Kurangi keinginan yang berlebihan, belajarlah merasa cukup dengan apa yang ada. Nikmati momen kecil, hargai tawa sederhana, percakapan hangat, atau sekadar duduk diam dalam keheningan. Hidup sesuai kebutuhan bukan keinginan. Bedakan apa yang benar-benar penting dengan apa yang hanya sebatas dorongan sesaat. Rawat hubungan bukan hanya benda. Kedamaian seringkali datang dari hati yang dekat dengan orang-orang yang tulus. Kesederhanaan membebaskan kita dari lingkaran tak berujung. Ingin, mengejar lalu merasa kurang. Ia menuntun kita pada keheningan batin, di mana kita bisa berkata, aku tidak memiliki segalanya, tapi aku memiliki cukup. Dan dari cukup itu lahirlah kedamaian. 4. Kendalikan emosi, jangan ditelan emosi. Emosi adalah bagian dari kehidupan manusia. Ia seperti ombak di lautan, datang silih berganti, kadang tenang, kadang besar dan mengguncang. Kita tidak bisa menghapus emosi dari diri, karena ia adalah tanda bahwa kita masih hidup. Namun yang sering menjadi masalah adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi, melainkan justru ditelan olehnya. Saat marah kita bisa mengucapkan kata-kata yang melukai. Saat sedih kita bisa larut terlalu dalam hingga kehilangan arah. Saat takut kita bisa membatasi diri dan berhenti melangkah. Semua itu terjadi bukan karena emosi itu sendiri, melainkan karena kita membiarkan diri hanyut di dalamnya tanpa kendali. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau mengingkari perasaan. Itu hanya akan membuatnya semakin kuat di dalam, seperti api yang ditutup rapat-rapat hingga akhirnya meledak. Mengendalikan emosi berarti menyadari kehadirannya, memberi ruang untuk merasakannya, lalu memilih respon dengan sadar, bukan dengan reaksi terburu-buru. Bayangkan kita sedang memegang bara api. Jika kita panik dan menggenggam erat, tangan kita akan terbakar. Namun jika kita sadar dan segera meletakkannya, kita bisa terhindar dari luka yang lebih parah. Begitulah cara memperlakukan emosi. Jangan digenggam terlalu erat, tapi jangan pula diabaikan. Rasakan, pahami, lalu lepaskan dengan cara yang bijak. Ada beberapa langkah untuk melatih diri agar tidak ditelan emosi. Berhenti naik. Saat emosi memuncak, tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. 10 detik hening bisa menyelamatkan kita dari keputusan yang disesali seumur hidup. Kenali emosi. Tanyakan pada diri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Marah, takut, kecewa? Dengan memberi nama pada emosi, kita lebih mudah mengendalikannya. Lekan energi. Tuliskan perasaan dalam jurnal, berjalan kaki, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Dengan begitu, emosi menemukan jalan keluar yang sehat. Pondejorki onde pilih respon dengan sadar. Jangan biarkan emosi menguasai lidah atau tindakan. Kita selalu punya pilihan untuk tenang. Bahkan dalam situasi paling sulit. Belajar dari setiap pengalaman. Setiap kali kita berhasil mengendalikan emosi, kita tumbuh lebih kuat. Setiap kali gagal, kita mendapat pelajaran berharga untuk mencoba lagi. Kita tidak bisa menghentikan ombak di lautan, tetapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Begitu pula dengan emosi, ia akan selalu datang. Entah dalam bentuk marah, sedih, takut, atau kecewa. Namun jika kita melatih diri untuk tetap tegak di tengah gelombang itu, kita tidak akan ditelan, melainkan justru tumbuh semakin bijaksana. Kendali diri adalah tanda kedewasaan. Saat kita bisa mengendalikan emosi, kita bukan hanya menyelamatkan diri dari luka, tapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita dari dampak buruknya. Lebih dari itu, kendali emosi menghadirkan kedamaian batin. Ketenangan untuk tetap jernih berpikir meski dunia di sekitar sedang kacau, karena pada akhirnya, kita tidak selalu bisa memilih perasaan yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menanggapinya. Saat marah atau cemas, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Tunda reaksi cepat. Ubah reaksi menjadi refleksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini masih penting besok atau seminggu lagi? Rawat syukur setiap hari. Catat 3 hal yang bisa disyukuri setiap malam, sekecil apapun itu. Syukur membuat hati lembut dan mengurangi rasa gelisah. Dengan syukur, badai terasa lebih ringan, dan hari tenang terasa lebih berarti. Koesih bangun lingkungan yang menenangkan. Jaga jarak dari orang yang hanya membawa racun pikiran, gosip, iri, kebencian. Dekatkan diri dengan orang-orang yang menumbuhkan ketenangan dan kebijaksanaan. Lingkungan yang damai akan memudahkan kita menjaga hati tetap damai. Jalani hidup dengan kesadaran. Jangan terburu-buru.
Rasakan langkah, hirup udara, dengarkan suara alam. Hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Dengan kesadaran, setiap momen akan terasa lebih dalam dan bermakna.